Halo Sobat Puncher, selamat datang kembali di channel Punch Point, tempat berita terkini dan analisis mendalam seputar dunia combat sport. UFC middleweight belakangan ini mengalami banyak transisi dari pemegang sabuk ke pemegang sabuk berikutnya. Sebelumnya raja divisi ini adalah pria keturunan Nigeria, yaitu Israel Adesanya, yang berhasil mempertahankan sabuk middleweight selama 2 tahun dan berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 5 kali. Namun pada tahun 2022, setelah kemenangannya melawan Jared Cannonier, Adesanya melakukan call out pada satu-satunya fighter yang pernah mengalahkannya 2 kali saat di Glory Kickboxing, yaitu Alex Pereira. Next time I put you on skates, you're gonna get frozen like Elsa. I'll leave it at that. Sayangnya dalam main event UFC 281, Israel Adesanya berhasil dikalahkan oleh boogeyman-nya melalui knockout di ronde kelima. Immediate rematch pun terjadi pada UFC 281. Israel Adesanya kembali ke oktagon dengan mindset yang baru dan memasuki mode Israel Adesanya versi contender. Kali ini ia tidak mengincar kemenangan melalui juri. Israel Adesanya datang dengan mindset untuk mengakhiri pertarungan melalui knockout. Knockout pun terjadi pada ronde kedua saat Alex Pereira meremehkan power dan speed dari Israel Adesanya. Namun di saat itu rematch ketiga antara Adesanya melawan Pereira sepertinya tidak akan terjadi. Alex Pereira berencana untuk naik kelas ke kelas light heavyweight. Kelas middleweight akhirnya kembali menjadi kelas tanpa contender. Pada UFC 285 Jones vs Gane, UFC middleweight mempunyai warna baru setelah Dricus du Plessis atau DDP menang melawan Derek Brunson via knockout di ronde kedua. Dan akhirnya middleweight punya ancaman nyata dari fighter yang saat itu memiliki 5 win streak, yaitu Dricus du Plessis. Selang 3 bulan dari UFC 285, DDP akhirnya dihadapkan pada penjaga gerbang kelas middleweight di UFC 290, yaitu Robert Whittaker, mantan juara middleweight. DDP pun memenangkan pertarungan tersebut via knockout di ronde kedua dan menjadi number 1 contender dan mendapatkan tiket untuk title fight melawan Adesanya. Adesanya pun datang menghampirinya di oktagon untuk melakukan psywar dan stare down serta mendeklarasikannya bahwa ia adalah fighter Afrika sesungguhnya. Namun sayangnya rencana Adesanya untuk bertanding pada UFC 293 di Australia melawan pemenang dari Whittaker versus DDP harus batal karena DDP menarik diri karena belum pulih setelah melawan Whittaker. Akhirnya Sean Strickland maju untuk menggantikan DDP pada UFC 293. Dricus du Plessis, off. You're out. Strickland, you're in. Namun yang tidak disangka-sangka terjadi. Sean Strickland yang saat itu underdog berhasil mengalahkan Adesanya dengan kemenangan mutlak. Adesanya pun mengumumkan untuk pensiun sejenak untuk merubah kembali mindset dan gaya hidupnya. Rematch antara Strickland dan Adesanya pun tidak pernah direncanakan kembali. DDP yang saat itu masih menjadi number 1 contender maju melawan Sean Strickland pada UFC 297. DDP pun memenangkan pertarungan tersebut melalui split decision. Namun banyak yang menduga bahwa seharusnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Sean Strickland. Anehnya rematch antara Sean Strickland dan DDP pun tidak terjadi. Di UFC 302, Strickland mengungkapkan alasan kenapa tidak terjadinya rematch. Were you disappointed that you didn't get that immediate rematch for the world title? You know, man, let me tell you about these dorks behind computers. It's all analytics, dude. It's all analytics. They think they'll make more money with somebody else, so I don't get it, you know. Dugaan Strickland adalah masalah penjualan pay-per-view. Strickland menduga matchmaking DDP melawan Adesanya sepertinya lebih menjual ketimbang rematch antara dirinya melawan DDP. Selain itu, DDP juga malah call out Israel Adesanya sebagai pertarungan berikutnya. Adesanya yang saat itu sedang ambil off tiba-tiba mau menerima tawaran tersebut dikarenakan ia merasa bahwa DDP tidak respect dengan juara Afrika sesungguhnya. Kalian ingat The Three Kings ini yang ada di gambar ini? Yes, Adesanya merasa champion Afrika sesungguhnya adalah dirinya, Kamaru Usman, dan Francis Ngannou. Akhirnya Adesanya datang pada UFC 305 untuk membuktikan siapa juara Afrika sesungguhnya. Dan tibalah kita di UFC 305 yang akan digelar pada Minggu 18 Agustus 2024. Seperti biasa, kita akan masuk sesi BTO atau Before the Octagon UFC 305 Dricus du Plessis versus Israel Adesanya. Pada sesi BTO ini kita akan membahas background, statistik, dan juga prediksi antara DDP versus Israel Adesanya. Kita mulai dari penantangnya, yaitu Israel Adesanya.
Israel Mobolaji Temitayo Odunayo Oluwafemi Owolabi Adesanya. Namanya panjang banget. Ia merupakan seorang profesional MMA fighter berdarah Nigeria dan juga representasi New Zealand. Ia mulai berlatih martial arts sejak terinspirasi dari film Ong Bak dan memutuskan untuk belajar Muay Thai di Wanganui di bawah asuhan Derek Brookton. 2 tahun kemudian, ia memulai karir kickboxingnya dan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan 32 kemenangan dan tidak terkalahkan. Di umur 21, ia pindah ke Auckland untuk upgrade lagi dengan berlatih kickboxing dan MMA di City Kickboxing di bawah asuhan pelatihnya yang sekarang yaitu Eugene Bareman. Ia sudah menjajal beberapa promotor seperti Wulin Feng, AFC, dan terakhir sekarang berada di UFC dan menjadi salah satu yang terbaik di sejarah kelas middleweight. Kalau ngomongin soal Adesanya, hal yang udah dia laluin udah banyak banget. Bayangin aja fight dia dari awal karir kickboxing, boxing, dan MMA kalau ditotalin udah sampai 113 fight, dimana ia memenangkan 104 pertarungannya dan hanya kalah 9 kali. Rekor kickboxingnya 75 kemenangan, 5 kali kalah. Rekor boxingnya 5 kali kemenangan, 1 kali kalah. Dan MMA 24 kemenangan, 3 kali kalah. Dalam konteks MMA, ia memenangkan pertarungannya 16 kemenangan by knockout dan 8 melalui keputusan juri. Prestasi yang ia dapat juga udah banyak banget. Juara turnamen Glory Middleweight Contender, juara King in the Ring 2 kali kelas cruiserweight dan 1 kali kelas heavyweight. Ia juga pernah menjadi middleweight champion di AFC. Di UFC pernah juara interim, pernah 8 title fight win, pernah 9 win streak, 2 kali juara middleweight, dan pernah ranking 6 pound for pound. Di 2018 debut di UFC, 2019-nya udah jadi champion. Kelas middleweight dulu semua kontendernya wipe out sama dia. Dan yang paling keren pernah ngalahin legenda dan greatest of all time kelas middleweight yaitu Anderson Silva. Israel Adesanya adalah fighter yang sangat baik dalam hal striking. Kunci strikingnya yang cantik adalah feint yang baik, head movement yang baik, dan yang paling keren adalah counternya. Dan sekarang kita bahas yang mempertahankan gelarnya, yaitu Dricus Du Plessis atau yang bakal gue singkat ke depannya jadi DDP. Gue sebetulnya respect banget sama fighter ini. Tahun 2020 dia punya masalah saluran pernapasan pada hidungnya. Dia cuma bisa hirup 8% udara melalui hidungnya. Nah, ini yang maksa dia untuk bertarung dari awal berkarir di UFC tahun 2020 sampai tahun 2023 nafasnya melalui mulut. Respect banget gak sih? DDP mulai latihan martial art dari umur 5 tahun dengan memulai disiplin bela diri judo. Di umur 12 tahun, ia mulai latihan wrestling dan latihan kickboxing di umur 14 tahun. Kalau kalian berpikir DDP hanyalah seorang wrestler, itu salah besar. Ia sangat berprestasi saat di kickboxing. Ia mendapatkan julukan Steel Knock karena mirip dengan obat tidur yang namanya Steel Knocks. Julukan ini cocok banget sama dia karena dia berhasil membuat lawan-lawannya tidur nyenyak dengan meng-KO 30 dari 33 lawannya saat bertarung di K1. Ia juga punya prestasi sebagai gold medalist WAKO World Championship di K1 Kickboxing di umur 17 tahun. K1 itu salah satu promotor kickboxing paling bergengsi di dunia. Promotor ini terkenal karena mengharuskan fighternya bertarung beberapa kali dalam satu malam. Dengan semua prestasinya itu, ia mencoba untuk mencicipi olahraga MMA dan sekarang udah beberapa promotor ia jajal seperti EFG, KSW, dan UFC. Prestasinya di MMA juga bukan main-main. Ia pernah menjadi juara kelas welter dan middleweight di EFG, juara kelas welter di KSW, dan sekarang menjadi juara kelas middleweight UFC. Ia adalah fighter dengan rekor 21 kemenangan dan 2 kali kalah, di mana 10 kemenangan melalui submisi, 9 melalui knockout, dan hanya 2 melalui keputusan juri. Hal yang gua paling suka dari DDP, ia adalah fighter yang benar-benar reset lawannya dengan baik. Contohnya saat ia berganti ke stance southpaw saat melawan Robert Whittaker, di mana Whittaker adalah fighter yang setupnya terlalu overcommit. Dengan menggunakan jabnya aja, Robert Whittaker langsung ke knockdown. Nah, sekarang kita masuk ke prediksi.
Kalau melihat statistik di atas kertas, DDP adalah factor yang lebih baik dari Adesanya. Volumenya lebih baik dari Israel Adesanya dengan strike landed per minute di angka 6,49 dibandingkan Adesanya di angka 3,93. Striking akurasinya walaupun beda tipis, tapi DDP punya angka yang lebih baik 2% dibandingkan dengan Adesanya. Masuk ke ground game-nya udah jelas ya kalau DDP adalah ground factor yang cukup baik. Pada poin takedown average dan takedown akurasinya ya jelas DDP lebih baik. Namun takedown defense-nya Adesanya juga nggak bisa diremehkan. Adesanya punya 70% takedown defense dan menjadi salah satu factor dengan takedown defense terbaik. Kalau lihat statistik di atas kertas, bisa aja gue bilang DDP akan memenangkan pertarungan melalui unanimous decision atau keputusan mutlak. Namun gue juga coba meriset gaya bertarung mereka berdua dan mendapatkan referensi dari fight Adesanya melawan Robert Whittaker. DDP punya kesamaan setup striking dengan Robert Whittaker. Setupnya kadang suka masuk berlebihan atau bisa dibilang overcommit. Kalau Whittaker suka masuk dengan 1-2 yang overcommit. Kalau DDP kadang suka overcommit menggunakan hook dan leaping hooknya. Mungkin ronde 1 sampai ronde 3 DDP masih bisa main rapih, tapi gua rasa masuk ke ronde 4 Adesanya dengan investasinya pada leg kick bisa mulai berpengaruh. Pertarungan bisa berubah dan Adesanya akan mulai melakukan striking dan counter cantiknya di ronde keempat. Jadi gua rasa gua akan memprediksi Adesanya akan menang via TKO di ronde keempat. Nah itu dia sesi BTO kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa dukung Punch Point dengan melakukan hal sederhana seperti subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Punch Point. Terima kasih. Tetet.